Masa nggak boleh kita nggak suka? Kan boleh saja tidak suka pada produk asing. Itu aja rame. Enggak, saya ngomong benci produk asing itu aja rame. Boleh kan kita tidak suka pada produk asing? Bos, Mas Jokowi sampean tak ingatkan ya, waktu sampean bilang benci produk luar negeri, digaungkan produk benci produk luar negeri, sampean itu sebagai Presiden Republik Indonesia. Jokowi Presiden Republik Indonesia, dan kata-kata itu majlub, kata-kata itu dahsyat sekali, normal dan wajar orang membuat rame gitu loh. Walaupun Menteri Perdagangan Anda Lutfi mengatakan bahwa nggak usah dibuat ribut, tapi ini seorang presiden. Beda kalau yang ngomong waktu itu Jokowi tukang tambal ban. Beda. Beda kalau yang ngomong waktu itu Jokowi tukang beca. Beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi. Saudara kalian, setelah membuat kehebohan dengan pidato menggaungkan benci produk dalam negeri, dan semua heboh, kemarin saya juga bikin videonya, karena menurut saya kalau ajakan mencintai produk dalam negeri itu sesuatu yang seharusnya dan semestinya, dan di mana-mana kita temui, gitu ya. Untuk loyal, cinta pada produk dalam negeri, iya. Tapi kalau sebuah kampanye digaungkan, digelorakan benci produk luar negeri, ini baru dengar. Apalagi disampaikan oleh seorang presiden. Tapi saudara tahu nggak, sehari berikutnya dalam sebuah acara, saya nggak tahu apa itu, pakai seragam batik biru, batik ya, birunya batik bukan biru polos yang kita kemarin tahu di kudeta, dirampas secara apa nyebutnya ya, sekarang pula oleh orang istana KSP yang kita juga bingung dia hadir sebagai apa. Tapi saya nggak mau ngomong gitu lah, nuduh amat lah ya sementara ini ya. Kali ini kita ngomong soal Presiden Republik Indonesia. Nah, sehari setelahnya itu Jokowi kembali pidato dan merasa kesal. Nah, nanti apa tadi dicuplikan sudah ada. Merasa kesal karena pidatonya meminta menggelorakan, menggaungkan benci produk dalam negeri. Gitu aja kok rame. Gitu aja kok rame. Gitu aja kok dibuat rame. Bos, Mas Jokowi sampean tak ingatkan ya, waktu sampean bilang benci produk luar negeri, digaungkan produk benci produk luar negeri, sampean itu sebagai Presiden Republik Indonesia. Jokowi Presiden Republik Indonesia, dan kata-kata itu majlub, kata-kata itu dahsyat sekali, normal dan wajar orang membuat rame gitu loh. Walaupun Menteri Perdagangan Anda Lutfi mengatakan bahwa nggak usah dibuat ribut, tapi ini seorang presiden. Beda kalau yang ngomong waktu itu Jokowi tukang tambal ban. Beda. Beda kalau yang ngomong waktu itu Jokowi tukang beca. Beda. Ini yang bicara pidato sebuah forum resmi seorang kepala negara yang namanya Joko Widodo. Mari kita gaungkan, kita benci produk luar negeri. Ya jelas rame lah mas. Saya jadi prihatin nih ya, bener-bener prihatin deh. Sampai merasa kesel karena itu diramekan. Nah ini loh maksud saya. Merasa kesel itu menunjukkan sampai tidak merasa bersalah gitu loh. Wong gitu aja kok diramekan. Ya rame lah. Tapi kalimat sampean mengatakan gitu aja diramekan, itu menunjukkan sampean tidak merasa bersalah. Ini yang bahaya. Ini yang menurut saya jauh lebih berbahaya ketimbang sekedar entah keceplosan entah apa mengatakan mari kita benci produk luar negeri. Ini jauh lebih berbahaya, rasa tidak merasa bersalah ini. Dan saya koreksi dikit, bukan keceplosan. Menurut saya itu bukan keceplosan, karena kalau kita nonton videonya, kalau kita baca berita, oke lah wartawan bisa salah ketik, sengaja ketik begini. Tapi kalau videonya memang sampai jelas-jelas mengatakan benci promosi, gaungkan benci produk luar negeri. Jadi bukan salah, bukan keselio lidah maksud saya, bukan keperucut. Nah, orang Jawa bilang bukan keperucut, itu serius karena Anda sampai ngulang-ngulang itu.
Lalu kemudian media publik meramaikan, sampai gitu aja kok diramekan. Nah ini. Mas, saya ingatkan lagi, sampean itu presiden. Jadi normal setiap kata-katanya, setiap tindakannya, setiap perbuatannya akan dilihat publik dan diberi nilai. Direspon, disikapi normal. Apalagi ucapan mari kita benci produk luar negeri itu sesuatu yang kalau kata anak muda sesuatu banget. Nah, saya merasa tambah ngeri, terus terang saudara sekalian. Saya merasa ngeri kita punya presiden yang pertama tidak merasa bersalah atas ucapannya. Dan ini kan saya setuju dengan Rocky Gerung ya. Rocky Gerung itu mengatakan bahwa yang pertama, yang terjadi pertama itu yang natural, yang native, yang asli, yang tidak dibuat-buat. Kemudian yang berikutnya mau namanya bantahan, penjelasan, klarifikasi segala macam itu sudah by design. Tapi yang pertama itu sesuatu yang natural, yang sesuatu yang asli, yang orang psikologi bilang mungkin muncul dari alam bawah sadar. Wah, saya dikit belajar dikit dulu kan, saya kuliahnya pendidikan sedikit. Itu muncul dari alam bawah, sesuatu yang murni, yang asli, dan itulah sesungguhnya yang bersangkutan. Nah gitu loh. Tapi itu membuat sesuatu yang oke lah, bisa dimaklumi atau apa. Tapi begitu sampai itu aja kok diributkan. Aduh, ini sikap defense, denial, dan tidak merasa bersalah. Itulah maksud saya. Tidak merasa bersalah. Aduh, seorang presiden tidak merasa bersalah. Pantes saja barangkali ketika 6 laskar FPI dibunuh oleh polisi, sampai tidak bersikap sama sekali. Karena memang nggak merasa bersalah, nggak ada urusan. Walaupun polisi, Kapolri di bawah langsung presiden. Nggak merasa bersalah gitu loh. Walaupun sampai ketika menandatangani Perpres Miras, kemudian sehari berikutnya dicabut lampirannya, sehari apa gitu ya, karena diributkan, itu tidak ada kata maaf. Cuma mengatakan bahwa berdasarkan masukan ulama ini, itu, NU, model-model. Tapi tidak ada pernyataan maaf. Apakah maaf itu sesuatu yang mahal sekali dari mulut Presiden Jokowi? Maaf, orang minta maaf itu tidak merendahkan derajat yang bersangkutan. Saya jadi berfilsafat. Nggak tahu, tanya Rocky Gerung betul kan. Orang minta maaf itu tidak merendahkan derajat yang bersangkutan. Dan orang minta maaf itu tidak otomatis dianggap kalah mestinya. Justru orang mengatakan, beranggapan bahwa orang minta maaf itu berjiwa besar. Mau mengakui kesalahan, mau meminta maaf itu berjiwa besar. Harusnya begitu. Ini presiden malah gerutu gitu aja kok diramekan. Aduh, mengerikan sekali. Dan dalam video saya yang kemarin itu, mohon maaf, saya sengaja mengeksplor bagaimana ucapan mari kita gaungkan benci produk dalam negeri, sementara keluarga sampean, keluarga Presiden Jokowi bukan cuma tidak benci pada produk luar negeri, tapi justru mengoleksi anaknya, istrinya, menantunya, bahkan cucunya, Jan Etes itu pakai produk-produk luar negeri, produk-produk branded bermerek itu. Harganya, ada yang 25 juta, 35 juta untuk sebuah tas tangan kecil yang biasa itu harganya sampai 81 juta dan seterusnya dan sebagainya. Ini kan sesuatu yang kontradiksi. Pantas aja kalau orang asing menulis man in contradiction. Iya, kontradiksi sekali. Apalagi dari awal presiden kita ini kan dicitrakan, dipoles, dengan media, dengan konsultan, dengan apa segala macam, sebagai sosok yang sederhana. Tapi tiba-tiba media menangkap bagaimana keluarganya luar negeri minded, branded minded, Gucci apalagi, Louis Vuitton dan sebagainya, yang harganya puluhan juta, yang membuat rakyat seperti saya, seperti kita melongo. Wow, gede banget itu uang kalau sekian puluh juta dibuat beli kerupuk, rempeyek, keripik yang baru beberapa hari yang lalu. Perpresnya ditandatangani oleh Jokowi yang mengizinkan pengusaha besar masuk ke industri kerupuk, keripik, rempeyek. Kayak apa itu ya? Puluhan juta itu, tambah sekian juta.
50 juta, 35 juta, 26 juta, 72 juta, 81 juta. Itu dikumpulin beli kerupuk, keripik, rempeyek, industri kecil, mikro bahkan. Yang saya juga nggak tahu, jangan-jangan sampai juga tidak merasa bersalah ketika menandatangani Perpres yang membuka pengusaha besar masuk ke industri kerupuk, keripik, rempeyek ini. Atau jangan seperti biasa, I don't read what I sign gitu lah. What I sign. Aku nggak baca apa yang aku tanda tangan. Apa jangan itu masih berlaku. Aduh, ngeri sekali. Ini, emang media itu mau nggak mau ya. Coba ini. Aduh, masih soal ini di luar soal gitu aja diramaikan ya. Ini coba ada berita, pemerintah akan buka keran impor 1 juta ton beras. Pemerintah akan buka impor 1 juta ton beras. Nah ya, ini kan kontradiksi dengan janji Anda akan memuliakan petani waktu masih waktu masih pencapresan. Saya kalau jadi presiden akan stop impor beras, impor buah, impor daging, stop impor bawang putih, semuanya sorry banget bergedes gitu loh. Sejak Anda ada loh, Jokowi janji stop impor pangan sejak 2014. Nyatanya loh, ini bukan media abal-abal, bukan media penyebar hoax. Ini CNBC Indonesia. Tapi nyatanya ini, kalau saya bacain seru. Jadi begini loh Mas, sampai itu presiden, please bersikap, berpikir, bertindak sebagai presiden. Begitu sampai berpidato, mari kita gaungkan benci produk luar negeri, itu ya benci. Lalu pada pidato berikutnya, boleh dong kita tidak suka pada produk luar negeri. Beda. Buka kamus, benci itu tidak sama dengan tidak suka, bukan. Maka Rocky Gerung mengatakan yang pertama itu nature, alami, sejati sesungguhnya. Yang kedua mau klarifikasi, mau penjelasan, mau apa segala macam itu sudah by design. Sudah palsu, katakanlah tanda kutip tidak asli lagi. Benci itu tidak sama dengan tidak suka. Gitu saja kok diramaikan. Nah iya rame lah. Iya tuh. Benci itu tidak sama dengan tidak suka. Saya benci dengan si A, berarti saya bukan cuma tidak suka, karena benci itu di atas tidak suka. Kalau tidak suka bisa netral. Lu suka sama dia nggak? Enggak. Lu demen sama dia nggak? Enggak. Lu sayang sama dia nggak? Enggak. Tidak suka. Tidak suka. Lu benci nggak? Gue benci sama dia. Beda. Masa gitu aja nggak ngerti? Aduh. Presiden Republik Indonesia lo, kepala negara dengan lebih dari 270 juta penduduk loh. Aduh, masa gitu aja nggak bisa bedakan benci dengan tidak suka. Ya. Jadi please deh, nggak usah ngeles, nggak usah berkelit, apalagi nesu ya, nesu tuh jengkel, marah karena rakyatnya membuat ramai pernyataannya untuk benci produk dalam luar negeri, maksud saya. Ya, inilah nasib kita, saudara sekalian, bangsa Indonesia, rakyat Indonesia punya presiden sekelas seperti ini. Tapi itulah resiko, karena mohon maaf sebagian besar dari kalian memilihnya. Terima ya terima, mau nggak mau apa lagi. Tunggu 2024 ya, itu tergantung kondisi kan konstitusi pasal 7A tidak melarang, membuka peluang untuk mengganti presiden di tengah perjalanan, ya kan. Walaupun ada syaratnya DPR begini, MPR begini segala macam, tapi ada satu poin yang di bawahnya itu ada mengundurkan diri. Jadi bisa presiden itu mengundurkan diri di tengah masa jabatan. Dan itu ada TAP MPR nomor 6 tahun 2001, etika bernegara berbangsa. Jadi kalau kata yang dikutip oleh Mahfud MD pernah viral itu ingat nggak? Bahwa kalau pejabat sudah tidak dipercaya, kalau kebijakannya tidak berkeadilan segala macam, nggak usah nunggu keputusan pengadilan bersalah atau enggak, mundur. Nah, kata nanti coba saya di googling lagi deh, itu ada itu pernyataannya Mahfud MD TAP. Waktu itu dia keliru, TAP MPR nomor 6 tahun 2000, ternyata tahun 2001. Jadi memang dalam konstitusi kita pasal 7A itu mengatur tentang pemberhentian presiden dan wakil presiden setengah
di tengah masa jabatan. Jadi dalam konteks ini tidak harus menunggu 2024. Walaupun tadi saya katakan pasal-pasal berikutnya tuh ribetnya amit-amit dan jelimetnya, DPR mesti begitu, MPR mesti begitu, segala macam. Tapi ada yang simpel berikutnya, mengundurkan diri. Nah, tinggal kita ini aja, apa namanya, tunggu atau berharap, saya nggak tahu. Oke lah, bola dari saya sekian ya di Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.